Shalom, selamat pagi yang mengenang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan cara PDM HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 677 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus menjauh datang. Ida ibana pai maharoromu ulak Jaga sini rohani Tuhanmu, sikap kepada Firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang zaman kebodohan, menekankan tentang sebuah kondisi di mana seorang lengah untuk menguji. Suatu saat ada seorang yang menerima WA yang berisikan dua orang yang sedang bercakap-cakap. Yang pertama dia berkata, "Pak Samuel, tolong Pak buat tupunguan asa besok kita ke rumah sakit ala opname amang udah par TB." Jawab Pak Samuel, "Bah, behadi lala amang udai natari pa Jepang dope hami di pesta." Bonar mengatakan, "Mano boni nagilana?" Pak Samuel menjawab lagi, "Abang mapabawa tupunguan, jolo malum magilanai asa au pabuahon, mabiar aubah." Ternyata yang dituliskan salah. Manobo gula dang dagila. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sedikit joke dalam cerita tadi. Namun boleh katakan cerita yang terdengar sepertinya masuk akal, ternyata salah menuliskan.
Demikian juga dengan banyak kisah-kisah dalam Alkitab yang terakhir diangkat namun dimanipulasi menjadi seperti kisah nyata. Namun ketika kita mencek berita dan menemukan satu persatu bahwa berita itu adalah berita yang salah, kebenaran hanya bisa dipastikan dengan cara mengecek dari sumber yang terpercaya. Dalam sebuah pelayanan, sekelompok orang percaya di abad pertama yang tinggal di Makedonia juga memahami pentingnya memastikan berita yang mereka dengar. Orang-orang di Berea menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan untuk mengetahui apakah itu benar demikian. Mereka telah menemukan yang dikatakan oleh Paulus dan ingin memastikan apakah semua yang ia katakan sesuai dengan pengajaran dari Perjanjian Lama. Saudaraku yang terkasih, mungkin Paulus memberitahukan kepada mereka bahwa ada bukti-bukti dalam Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa Mesias akan menderita dan mati bagi dosa. Mereka perlu memastikan hal itu dari sumbernya. Ketika kita mendengar beragam pengajaran yang mengusik iman, kita perlu bersikap waspada. Kita dapat menggali sendiri dari firman Tuhan, mendengarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan meminta hikmat Tuhan supaya kita semakin dikuatkan dan menemukan kebenaran dari firman Tuhan. Menjadi orang yang dikenal mungkin bersama dengan pemahaman orang tentang Allah yang dikenal. Namun bagi orang-orang di Athena, Allah bukanlah suatu hal yang mudah mereka temukan. Ketika mereka berada tinggal di Makedonia, orang-orang di Athena ternyata memilih untuk tidak mengenal Allah dan menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Saya ingin mengajakmu, aman. Kita perlu mengenal Allah dan menempatkan Allah bukan sebagaimana berhala, tapi Allah kita adalah Allah yang hidup, yang akan menyembuhkan dan memberikan kita penghiburan. Allah mengetahui dan memberikan kita keadilan. Allah tahu apa yang sedang terjadi di jurang sebelah kanan dan sebelah kiri. Allah juga tahu ketika kita meminta dalam doa dan dalam ketulusan. Mari jadilah orang yang cermat dengan tidak terprovokasi untuk hal-hal yang tidak kamu ketahui, namun mengerti dan menyelidiki. Karena salah satu permasalahan terbesar dalam firman Tuhan ini adalah orang-orang yang kurang pengetahuan, terprovokasi, mereka tertekan karena mereka tidak mengenal tentang Allah. Mereka seakan-akan sedih, namun dalamnya dipakai kata terprovokasi. Paulus mengarahkan kita untuk berdialog, bertukar pendapat, dan menemukan antara orang-orang berbeda agama juga perlu saling mengenal. Akhirnya orang yang saling mengenal, dia akan menghargai orang lain dengan tidak beribadah kepada agama lain, tapi juga tidak menaruh negatif terhadap agama lain. Sikap yang benar adalah jadilah menjadi religius dengan cara mengenal Allah dan menggunakannya sebagai pijakan untuk semakin memuliakan Tuhan, dan menggunakan ajaran itu dan ajaran agama lain menjadi satu kekuatan Kristen yang mampu menjelaskan keunikannya dan berkata, Tuhan Yesus adalah Allah Sang Pencipta, pemilik, penguasa atas hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh berbahagia dan tidak menjadi bodoh dengan mengenal firman Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.